Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilfa Muhammad Latif dari KPI 4E ingin mereview sebuah skripsi atau jurnal dan lain-lain. Jadi dalam video ini saya akan membahas dan mereview 5 penelitian tentang sumber dan menggunakan teori yang berbeda-beda. Bagaimana kelanjutannya? Yuk disimak dengan baik-baik. Jadi di sini itu ada 5 penelitian dan saya akan bacakan yang pertama dulu. Untuk penelitian pertama itu komunikasi internal dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT PLN Persero. Skripsi Universitas Islam Negeri dengan teori komunikasi dua arah atau two-way communication. Ya, jadi di sini penelitian ini membahas bagaimana komunikasi internal di dalam perusahaan seperti PLN dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Latar belakangnya adalah banyak miskomunikasi antar bagian yang berujung pada turunnya produktivitas kerja. Dan juga permasalahannya adalah bagaimana komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja. Teori komunikasi dua arah digunakan untuk melihat bahwa komunikasi yang efektif harus bersifat timbal balik, bukan satu arah dari atasan ke bawahan saja. Dan metodologi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada 10 karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi dua arah membuat karyawan merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi di sini ada kesimpulannya juga. Kesimpulan untuk penelitian pertama itu komunikasi yang terbuka dua arah dan transparan menjadi kunci peningkat performa tim. Nah, jadi di sini lanjut ya, langsung ke pembahasan yang kedua. Untuk penelitian kedua ini judulnya itu peran komunikasi organisasi dalam manajemen konflik di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Jadi di sini saya akan membawakan artikel yang dimana artikel jurnal ilmiah ini dari Jurnal Administrasi Publik. Dia menggunakan teori komunikasi organisasi oleh Katz dan Hahn. Ya, dilanjut untuk isiannya itu. Penelitian kedua ini berangkat dari latar belakang konflik antar bagian medis dan administratif RSUD yang menyebabkan pelayanan tidak optimal. Permasalahan utamanya adalah bagaimana komunikasi organisasi membantu menyelesaikan konflik antar departemen. Penelitian ini menggunakan teori dari Katz dan Hahn menekankan pentingnya sistem struktur dan arus komunikasi dalam organisasi. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, lalu juga ada hasil menunjukkan bahwa konflik banyak terjadi karena ketidaksesuaian saluran komunikasi dan perbedaan persepsi antar unit. Namun setelah struktur komunikasi dibenahi, konflik bisa diminimalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem komunikasi yang jelas dan terarah berperan penting dalam menyelesaikan konflik internal. Dan adapun untuk penelitian ketiga itu yang berjudul komunikasi kepemimpinan tradisional dalam organisasi nirlaba. Saya mengambil sumbernya itu dari tesis magister Universitas Gadjah Mada. Dia menggunakan teori kepemimpinan transformasional. Nah, untuk
isi penelitiannya itu di sini ada penelitian ini membahas gaya komunikasi pemimpin dalam organisasi sosial yang berbasis relawan. Untuk latar belakangnya adalah rendahnya partisipasi relawan dalam program-program sosial karena kurangnya motivasi dari kepemimpinan. Untuk pertanyaannya itu, penelitian ini bagaimana komunikasi transformasional seorang pemimpin bisa mempengaruhi semangat kerja relawan, dan juga teori yang digunakan adalah kepemimpinan transformasional yang menjelaskan bahwa pemimpin harus bisa menginspirasi, memberi motivasi, dan menjadi panutan. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan yang komunikatif memberikan feedback positif dan melibatkan relawan dalam pengambilan keputusan, berhasil meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Dan di sini untuk kesimpulan penelitian ketiga ini, komunikasi yang membangun visi bersama sangat efektif organisasi nirlaba. Ya, untuk selanjutnya itu ada penelitian yang keempat. Untuk penelitian keempat ini saya ngambil efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal di instansi pemerintah. Dan sumbernya ini berasal dari artikel jurnal komunikasi pemerintah. Di sini menggunakan teori struktur organisasi oleh Minzaberg, dan penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kecepatan koordinasi antar bagian di kantor pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah menilai efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal dalam struktur birokrasi. Teori ini yang digunakan adalah teori struktur organisasi Minzaberg yang membagi organisasi dalam sebagai bentuk struktur dan peran komunikasi di dalamnya. Lalu metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 pegawai atau 50 orang lah. Kepada 50 pegawai atau 50 orang. Hasilnya komunikasi vertikal atasan ke bawahan cukup baik. Namun komunikasi horizontal antar pegawai setingkat masih lambat dan tidak efisien karena tidak ada platform atau sistem yang mendukung. Jadi saya bisa simpulkan yang ini adalah struktur organisasi yang terlalu hierarkis menghambat komunikasi lintas bagian solusi. Solusinya adalah pembaruan sistem komunikasi digital dan pelatihan koordinasi. Ya, untuk penelitian yang terakhir itu penelitian kelima. Di sini ada komunikasi budaya organisasi pada startup digital di Jakarta. Ya, ini berasal dari skripsinya itu dari Universitas Indonesia. Di sini itu menggunakan teori budaya organisasi oleh Edgar Chen. Terus untuk isi dalamannya itu saya penelitian ini fokus pada perusahaan startup yang memiliki dinamis. Untuk latar belakangnya adalah sering terjadinya miskomunikasi antara tim lintas generasi dan budaya. Dan di sini juga ada pertanyaan, bagaimana budaya organisasi ditanamkan melalui komunikasi internal. Nah, di sini itu penelitian ini menggunakan teori Edgar Chen
yang menyebut bahwa budaya organisasi dibentuk dari simbol, bahasa, dan kebiasaan komunikasi internal. Metodologinya adalah etnografi organisasi dengan observasi langsung dan wawancara kepada 15 karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan platform informasi seperti Slack serta gaya komunikasi santai tetapi terbuka membantu menjaga kohesi tim, namun tantangannya tetap pada integrasi budaya antar tim baru dan lama. Untuk kesimpulannya itu adalah komunikasi yang mencerminkan nilai budaya perusahaan sangat penting dalam membentuk identitas dan loyalitas anggota organisasi. Ya, jadi mungkin itulah tadi 5 contoh penelitian komunikasi organisasi yang telah saya review, atau masing-masing dengar latar belakang teori dan hasil yang berbeda-beda. Dari 5 penelitian ini, kita melihat bahwa komunikasi organisasi itu memang sangat luas ya. Bisa membahas soal kerja, konflik, kepemimpinan, struktur, hingga budaya. Ya, jadi semoga video yang tadi saya bawakan itu cukup bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.